ingsun kum ing sira kabeh. Mun kula waca setunggal-setunggal gitu. Wa ja'alna as-samaa saqfan mahfudha wa kum an ayatiha mu'ridun. Langit nggih terus iki kula terangaken rene kula sukani mukadimah. Tenggene kitab Ibnu Katsir dan beberapa kitab tafsir niku dulu ketika era riyen era setelah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim niku nglahiraken Nabi Ishak. Nabi Ishak gada anak Nabi sinten? Yakub. Yakub gada anak Nabi Yusuf. Ubadu Bani Israel, para ahli ibadah riyen niku sering menemukan ibadah ditampa kalian boten itu kelihatan secara fisik. Niku sami kalian leluhur kita zaman Qabil Habil. Nak misale kurban nggih taqarrub ila Allah niku kok ditampa niku mesti tak kuluhunar. Niku terus dipangan apa? Geni. Terus mulane sakniki dadi perdebatan riyen niku ana cerita. Muga-muga cerita iku salah. Mergo nak bener iku repot. Wong balang jumroh iku nak sing ditampa niku watune ilang munggah teng napa? Langit. Padahal niku akumulasi watu sing dike balang jumroh niku yo ilange mergo dibego. Dadi niku ilange mergo napa disingkirno. Gak ngono yo menumpuk mboten karu-karuan. Nah niku kula cerita. Lan muga-muga cerita niku salah. Artine salah niku ora dadi ukuran ditampane balang setan napa-napa. Boten. Karena begini kadang ini rungokno tenan. Kadang kita dalam berfikih, dalam memutuskan hukum-hukum Islam. Kula nu kadang pancen seneng kalian fikih sing lugu, sing ekstrim tapi lugu. Wis manane salat wis pokoke anggere tumaknina, ya sah ngono, ora usah mikir sing ruwet-ruwet. Timbalang jumroh pokoke anggere sing wantem, misale ngalor ning gone tugu iku sanggep ae wis kena. Karena kalau fikih diekstrimkan itu nanti kita kayak orang Syiah itu. Orang Syiah itu ada keyakinan nak balang jumroh kudu nadane emosi. Masa balang setan dan guyu-guyu kan. Itu kan ndak mengekspresikan kebencian, ndak napa? Mengekspresikan apa? Kebencian. Sehingga untuk sah itu harus berekspresi emosi. Nah, ini tiang-tiang haji kok jejer orang Syiah mesti kelindes. Kau orang Syiah janggal balang setan diguyu-guyu kok ambek kancane itu memang ada sejarahnya. Jadi banyak madhab fikih yang cara berpikir demikian. Ini cerita tentang kitab Ibnu Katsir. Kalau dulu memang mungkin dulu itu ada era setiap bentuk ibadah yang ditampa memang ada alamat fisik. Ini misalnya bikurbanin tak kuluhun. Nah, makanya dulu Qabil sama Habil itu ngetes. Nabi Adam ngetes anakku itu soleh di antara Qabil kalian apa? Habil dites sami-sami diken nganakno kurban, ternyata yang kurbannya Habil tak kuluhun. Nah, dadi sing disamber geni terus digawa ning langit, iku alamat kurbane napa? Ditampa. Kemudian era itu berlanjut termasuk ketika Bani Israel. Niku wonten seorang ahli ibadah. Ini peringatan gue jinan-jinan sing khusyuk, ini warning. Ini lane khusyuk ta ora wali-wali, mergo gak iso nglakoni niki. Dia itu ibadah sudah 30 tahun, enggak pernah keluar dari rumah. Dia enggak pernah maksiat, terlintas saja enggak. Tapi ketika dia tanya sama ibunya, "Ya Umi, ya ibuku, saya ini ibadah sudah 30 tahun enggak keluar dari rumah. Tapi kok enggak mukasafah, biasa-biasa saja." Mbake iku pinter, takokane mbake pertama, "Apa kamu pernah selingkuh?" "Wah, ndak, Gus." "Wes gak." Ya mungkin Anda tidak pernah selingkuh, tapi pernah terlintas bayangnya apa? Selingkuh. Ya terlintas saja ndak. Kulo wong saleh tenan dadi saya. Padahal sampean mungkin ndak zina, tapi terlintas. Berkali-kali iku takokane. Syarat utama wong saleh itu ya tidak terlintas. Mulane Nabi Yahya dianggap hasuron. Hasuron itu jauh dari perempuan. Lam yasni wa lam yuhimma biha. Ya ora tau terlintas, ya ora tau zina, ya ora tau terlintas. Nak sampean urung khasuron, mergo ora tapi napa? Niku ditakoki ibu, jangan-jangan kamu ingin selingkuh, ingin zina. Enggak itu. Tapi jangan-jangan terlintas. Ya enggak juga kan. Nah, terus ditanya lagi sama ibunya.
La'an laka nazarta ila sama sumatarji'u min wiri tibarin wala fikrin. Mungkin kamu sering melihat langit, melihat rembulan, melihat bintang, tapi kemudian kamu kembali melihat bumi lagi, tapi min wiri fikrin wala tibarin, tanpa ngambil kesimpulan apapun. Terus dari anak itu, ya na'am, iya. Ternyata kriminal dia, salahnya dia itu saking khusyuknya, itu ora tau kagum mbek kebesaran Allah, mbek ayat-ayate pengiran. Mau ibadah pelang-pelang pokoknya mlebu swarga. Padahal orang itu kepengen mlebu swarga identik berpikir mesum, yaiku ngeloni widadari. Jadi itu kriminal dalam ilmu tasawuf niku napa? Kriminal. Itu satu kesalahan. Jadi dia tidak mesum zaman ibadah. Tapi dia mesum fantasinya. Ya orang di dunia kan trauma toh, bojone elek trauma, judes trauma. Terus digambar widadari ku wayu gak ngamukan. Mesti pikirannya terus inna ansa'na gunna napa? Insa'a faj'alna gunna napa? Abkara. Terus pikirannya mesti mesum. Widadari wanyar perawan terus, ilang perawane diperawakno meneh. Wes pikirannya mesti. Bayangkan campur aduk antara kalimat tauhid dengan fantasi kemesuman itu kan susah jadi wali dia. Memang dia bayang ngono niku ning swarga, tapi kan yo ngeri itu. Andekan itu dideteksi oleh dan pasti Tuhan mendeteksi itu kan terus jadi lucu kan. Makanya swargane tiang-tiang muqarrabin dawuh Allah taala ora ana inna ansa'na guna insa'a tapi farauhu waraiha. Jadi itu surga yang tidak terbayang. Sampai fa'amma in kana minal muqarrabin itu surgane itu enggak bisa dibayangkan kayak ngeloni widadari mboten, tapi farauhu waraihan. Ini penting kula aturaken. Jadi desain untuk Allah menciptakan langit dan bumi itu begitu detail. Makanya ketika ada pangeran farji'il basara karratain. Jadi orang tuh disuruh sering melihat langit, melihat bumi. Hal taro min futur. Apa sih yang salah dalam penciptaan saya langit? Sekamane orang menemukan pesawat tidak jatuh, itu penemunya dipuji-puji sepanjang masa karena barang sakmono gede ini muat sekian orang kok tidak jatuh. Dan kita akan memuji penemunya itu mulai mengatakan itu jenius, wong luar biasa macam-macam. Tapi Tuhan menciptakan Mars, menciptakan beberapa ciptaan yang spektakuler, lebih besar ketimbang apa? Pesawat dan punya tingkat keabadian, punya tingkat kelamaan daripada pesawat. Orang alami gereng, orang alami mesin error. Terus, wah itu kan butuh sekian sistem untuk menopang itu. Tapi si Abid tadi gara-gara goblok, dia enggak tertarik mikir itu. Nah, itu kan pengen dadi muni Allahu Akbar tapi ora karpe. Muni subhanallah ya ora ono apa karpe. Dia memang enggak ingin zina. Juga tidak pernah dia terlintas zina. Tapi enggak mukasafa karena ya itu tadi dia ternyata punya sisi kriminal, yo ora tau mikir. Ngene kok sampean mbek aku waline cepet takut. Nah, itu mungkin sampean saya percaya mungkin ibadah fisik kok dalail maca dalail suwe sampean. Cuma kan punya kasus tadi. Punya kasus tadi enggak gelem napa? Enggak gelem mikir. Dan itu kasus betul dalam dunia ilmu sufi, ilmu ibadah itu masalah betul. Ya, terus niki penting kula aturaken. Jadi ini yang hilang pada kesalehan zaman akhir. Makanya yang hilang kesalehan di zaman akhir itu memang mikir. Sehingga ulama-ulama dulu mempromosikan tafakkuru saatin afdhal min ibadati sitina napa sana. Wong gelem mikir sak jam luwih apik timbang ibadah swidak napa tahun. Karena kesalahan orang zaman akhir itu memang enggak mau mikir. Dan itu bisa awal dari kehancuran Islam. Karena kalau orang itu sudah tidak mikir, itu logika agama lama-kelamaan hilang. Lucu kan, kita ini orang soleh, tapi menghilangkan logika apa? Agama. Misalnya contoh gini, saya ini berkali-kali ketemu orang ateis. Saya kalau ditanya, Pak Bah, percaya enggak nanti ada kiamat, ada hisab, ada surga neraka? Apa Anda yakin? Ya jawaban saya gampang. Enggak, saya tidak yakin. Sama seperti Anda, saya juga tidak pernah yakin. Sama seperti Anda, saya juga tidak pernah yakin. Tapi setidak yakin saya tentang nanti surga dan neraka, tentang hari kebangkitan, saya lebih tidak yakin wujud saya yang sekarang. Ya, saya lebih tidak yakin wujud saya yang sekarang. Dia mulai mikir, malah aneh. Tapi wujud saya yang sekarang kan nyata, Bapak. Coba Anda raba, Anda wujud sekarang kan nyata. Iya, tapi wujud sekarang itu lebih tidak rasional. Wujud kita yang sekarang itu lebih tidak rasional. Mendingan rasional wujud kita nanti. Wujud kita nanti itu berdasar materi sekarang. Jadi ada bahannya. Sementara wujud kita sekarang dari tidak ada, dari tanpa apa? Materi.
Wujud kita yang sekarang itu lebih aneh. Karena wujud yang tanpa materi, kita dari sebab yang tanpa materi, minal adamil mahdi, dari ketiadaan yang murni. Karena dulu tidak ada sama sekali. Sehingga Quran begitu bangga ketika Zakaria diomongi walam taku syai'a. Zakaria, kenapa kamu janggal kalau kamu nanti akan punya anak? Piye wis duwe materi, Pak Mbok ku materine anak. Lah zaman Nabi Adam tanpa nopo? Materi. Waqad khalaqtuka min qablu alam takun apa? Syai'a. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am nazkura. Saya tidak yakin amat bahwa nanti ada hari kebangkitan apa-apa. Tapi saya katakan itu lebih rasional ketimbang wujud kita yang sekarang. Kalau wujud kita yang sekarang lebih tidak rasional. Karena dari materi yang tidak ada. Jadi kalau sama-sama engkar saya terhadap wujud yang sekarang. Saya lebih engkar bumi ini, matahari ini, wujud sekarang. Karena dari tidak ada. Dan Anda pasti sepakat kalau semua yang sekarang ada itu pernah tidak ada. Mikir ini, iya aneh juga ya. Dan itu memang teorinya Quran begitu. Makanya Quran ngendikan wa in ta'ajab fa'ajabum qauluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Kalau sama-sama aneh cara berpikir mereka. Selama ini orang-orang kafir kan merasa hebat. Orang Islam itu bodoh. Masa orang sudah jadi turaba wa idzaman nanti bisa bangkit lagi. Masa wis dadi debu, dadi hancur lebur nanti bangkit lagi. Itu pemikiran aneh. Tapi jari Quran wa in ta'ajab fa'ajabum qauluhum. Aneh mereka sebetulnya. Coba kalau sudah ada ulama kayak saya dan kiai kayak sampean semua itu hancur Islam. Maca dalail wiridan bariku ben mlebu swarga. Mung di trauma bojo elek mbok rewangi mlebu apa. Dan itu murni sosial itu kan trauma. Coba sampean ingin di surga itu karena apa? Trauma miskin kan? Ingin istri cantik, trauma punya istri jelek kan? Tapi kapan kontribusi pemikiran Anda untuk Islam? Selama ini Anda egois. Kowe ben mlebu swarga ben enak. Mergo trauma di bojo elek. Apa yang kamu berikan pada Islam? Nak utekem cek ngene. Beda dengan saya kan mikir apa tuh logikanya Islam sehingga kita diwajibkan iman. Nggih, Quran li kaum yakin bagi mereka yang punya apa sih logika Islam sehingga kita disuruh iman. Setelah kita angen-angen, ternyata logika Islam lebih rasional ketimbang logika yang tidak Islam. Misalnya hari kebangkitan itu lebih rasional ketimbang wujud kita yang sekarang. Karena wujud kita yang sekarang kita sepakat tanpa materi. Sementara wujud kita nanti bermateri karena ada bahannya. Makanya Quran ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Allah yang pertama kali menciptakan kamu tanpa materi. Nanti mengembalikan kamu ada lagi dan itu gampang bagi Tuhan. Harusnya lebih sulit sekarang. Jadi kamu ya Allah gawe sing saiki wae aku sapa meneh somben. Tapi siapa yang mau mikir demikian? Paham? Mulane muka sampai cepet kula sampean. Ya itu tadi, saya yakin kesalahan sampean mengandung kriminal dan mikir tadi itu seyakin-yakinnya. Ora ini wali ora tebe itu. Ya itu begitu. Pokoknya orientasinya sampean ngibadah, terus pangeran mbok jak dagang. Disuruh bayar surga ya gitu saja. Jadi kompensasinya dengan sampean dengan Tuhan itu kompensasi pedagang. Kapan kamu memberi Tuhan? Makanya tadi yang 30 tahun gak tahu zina, ora tahu terlintas pacaran, ora tahu SMS-an, ora tahu bodoni, ora tahu ning perapatan, gak tahu cuci mata, iku ora iso wali. Menawa kok ya wah semalah ra iso dadi wali. Ya tapi ra dadi wali lah, nek gak dadi dukun gak apa-apa. Wis ora wali dukun malah perkara. Jadi maksudnya wis ora wali malah napa? Dukun. Wis malah double-double dosane malah napa? Wong ora wali kok malah napa? Dukun. Sono. Ngene kula dikanca kurang ajar jenenge beda dhuwit. Ngono apa wae kok ana solusine. Dhuwit ilang kok maca iki balik ngene. Kanca kula niku ora tau di dhuwit. Mbah, dhuwit kula niku ilang 2 juta. Niku teng pundi? Wah, sing nyolong radoh dik paling pinggir-pinggir. Padahal kanca kula niku ora ketau kelangan dhuwit. Ya dijawab. Karena dia biasa menjawab. Nggih, dia biasa napa? Menjawab. Ora kelangan dhuwit, konsultasi dhuwit ilang kok dijawab. Padha kaya Tuhan iki melarat. Ana wong njaluk donga jalbu rezeki dijawab wae. Wong rezekine dhewe gak lancar. Ana wong njaluk ijazah jalbu rezeki ya napa? Dijawab. Karena dia malu, masa seorang kiai ra iso ijazah? Ya dijawab wae. Makanya di pondok itu ada adat Joko tua rapayu rabi ini jaluk idongo pengasihan jadi jawab. Nah, nak terakhir laris ayo dekne gak Joko napa?
tua. Jadi orang itu sering lupa diri ngoten. Nah, itu kan. Nah, iya, jadi keanehan-keanehan itu makanya kata Rasulullah dulu itu orang kalau Jumat subuh itu disunatkan baca halata alal insani khinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Karena itu ngandung logika tauhid yang luar biasa. Manusia itu harusnya ingat dia itu pernah mengalami satu masa yang dia itu tidak wujud. Lam yakun syai'an mazkura itu tidak wujud. Kalau Nabi Zakaria istilahnya walam takun apa? Saya. Jadi sebetulnya gampang. Ya, jadi melogika hari kebangkitan itu gampang sekali. Iya, apapun tidak masuk akalnya hari kebangkitan itu masih masuk akal. Karena itu hanya mengulang dari materi yang ada. Anggap aja aku mendaur ulang dari materi yang ada. Sementara wujud kita yang sekarang, kayak adanya bumi sekarang, adanya matahari, itu harusnya lebih rumit karena dari materi yang tidak ada. Paham? Ini pentingnya mikir maksudnya. Bagaimana mungkin pemikiran kayak gini mesti luwih abot, luwih afdal timbang ibadah swidak tahun. Karena kalau ulamanya masih mikir gini, iman terjaga. Teori hari kebangkitan juga terjaga. Paham ya? Karena orang Islam akan tambah mantep. Oh iya ya, hari kebangkitan itu rasio. Tapi nak wong soleh kok sampean kabeh. Pokoknya percaya, nara percaya mlebu neraka lho. Wong debat tapi wong ateis kok mbok intimidasi napa? Neraka. Pokoke wajib iman. Nek ra iman mlebu neraka. Wong dhewe ora percaya neraka kok mbok intimidasi napa? Neraka. Ini sisi-sisi kriminal kita sebagai wong soleh. Ternyata kita ini tidak soleh beneran. Tingkat kendablekan, kemalasan berpikir itu masih tinggi. Lane kula niku nak diundang pidato jarang purun, tapi nak nglepas jenazah sering. Tapi sampe nak mati aja ngundang kula. Nak tangga-tangga sering ngundang kula. Terkenal kula niku sama akhirat ora pati potongan sugih. Dadi kula anggere ana tangga-tangga mati tamu. Kula mati kan biasa, setiap saat kula mati iki biasa. Mun kula bodho bojo kula, pokoke anggere mati terus pendem. Tak jamaah jinan wajib, anggere ngajine prai sesuai roh, nak kiyaine wis mati ya. Anggere ngajine prai sesuai roh, nak kiyaine wis napa? Mati abar. Kok repot no. Ya saya bilang begini sama tonggo-tonggo sing bapak ayo napa mbae mati, kula bilang jenengan mboten usah kuwatir. Mbae jenengan saniki pun mati. Itu akan baik-baik saja. Karena Tuhan punya reputasi ngerumat tiang sing lebih seru tinimbang kematian. Mati ini mboten seru biasa. Paling banter tiang dihimpit tanah ya sudah gitu. Luwih parah. Niku zaman tengkandungan. Zaman tengkandungan itu, mbok wis judes pakanane swamba. Wadang bedak pitik, bedak pedet, ngalor ngidul. Iku wis gawe janin. Itu kuburannya janin itu di kandungan ibu. Sono air tuba, mbok judes mangane sambel ngamukan. Biasane wong wedok nak meteng kan apa? Itu Tuhan punya reputasi dengan sistem Tuhan. Bayi itu terjaga. Padahal orang sepakat bayi itu sudah bernafas. Bagaimana sulitnya ngatur nafas dalam keadaan dia dalam kandungan ibu. Kadang cek nang kolam renang barang, ora keleleben. Lha mau mboke cek ngomak ngamuk bedak pitik bantingi piring, ora kaget. Padahal dia ada di situ dan kita sepakat dia sudah hidup. Artinya Tuhan itu punya reputasi ngerumat hal yang hidup yang kayak dalam kuburan. Makanya pangeran ngelingno, kowe ora usah kuwatir kematian mek macam-macam. Ilinga wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Jadi pangeran bangga, aku direputasi ngrumat wong di dalam kuburan. Ini kuburan rahim ibu. Tapi kita akan seakan-akan mau menghadapi mati ku wedi. Ning kuburan dhewean dihimpit tanah. Iku jek ngeri zaman sampean ning kandungane sinten? Ibu. Fi dzulumatin salas. Mesti momen anak ibu sampean judes dan selama ini kan ya kita ibu kita judes semua. Nyatanya ya baik-baik saja. Dijak matun, dijak mergawe, dijak tukaran mbek bapakmu. Itu kan ya mau pakanane sambel gak bergizi. Ya nyatanya ya urip-urip baik. Dan padahal orang ahli medis sepakat janin itu sudah butuh asupan gizi. Tapi Tuhan bisa mengatur sedemikian rupa supaya janin itu tetap mengasupi gizi, jadi lewat sistem yang diatur Tuhan. Artinya sama sebetulnya kalau kita gelem mikir pola-pola Tuhan itu sama. Kalau kita mati tidak usah takut. Anggap aja Tuhan punya reputasi ngurmat kita zaman kita nopo janin. Nah misalnya pertanyaannya begini, tapi saat kita janin kan ada satu sistem aktif yang menjadikan kita bisa makan. Tapi setelah kita hancur lebur,
Kan nggak ada sistem yang menjadikan kita butuh makan. Ya malah enak tuh butuh makan. Kita tidak tahu apa jisim kita ini membawa roh, apa roh kita sudah terbang, bahwa yang dimakamkan, dikubur itu hanya fisik. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas kita akan tahu bahwa Tuhan punya reputasi mengatur itu semua. Mulane Quran ngelingno wa if antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Nah ini pentingnya tafakkur. Dan tafakkur ini yang nanti yang menjaga keislaman kita ila yaumil kiamah. Jadi itu Masya Allah tenan kula niku matur nuwun tenan terus kula niku nak ndonga kalian pengiran bagaimana kita ini menelurkan satu pemikiran yang lewat pemikiran itu kita bisa menjaga keyakinan sing dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau soleh hanya begini saja, makanya saya tadi cerita yang di Ibnu Katsir itu menurut saya masuk akal. Apalagi yang meriwayatkan ahli hadis kayak Ibnu Katsir. Itu mungkin mang orang dianggap kriminal, dia tidak pernah dosa, tidak pernah zina, tidak pernah terlintas selingkuh, tapi dianggap dosa karena tidak mau nopo mikir. Karena tadi agama liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun. Memang nyata itu senyata-nyatanya. Kulon pun mikir berkali-kali. Misalnya kayak dalam konteks keimanan. Saya itu pernah ditanya, saya pernah ngaji di Jogja, saya cerita. Kowe udah genan gedeng mbek Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani ku apik-apik agama, jek apik. Karena agama Islam ini populer dulu itu lewat agama napa? Nasrani. Jadi Rohibu Bukhaira itu Nasrani, tapi dia yang bercerita kalau nanti akan ada Nabi Muhammad, terus wong penasaran. Wong Yahudi ya sering cerita nek sampeyan ape ana nabi akhir zaman. Wong penasaran. Meskipun sakwise nabi nyata-nyata muncul, itu mereka ingkar, sebagian mereka ingkar. Tapi nabi sing populerno wong Yahudi napa? Nasrani. Kenapa nanti kita di dunia yang sekarang ini di era modern, agama sebenarnya ada telu, Yahudi, Nasrani, Islam. Dan saya yakin tiga agama ini nanti rukun terus ila yaumil kiamah. Itu karan sithik-sithik tapi rukun ila yaumil kiamah. Karena sama-sama punya logika agama, yaitu mereka percaya surga, percaya neraka. Nah, itu yang ngaji saya itu banyak yang sarjana teologi, dia sarjana teologi tanya. Saya percaya teorinya Pak Bah, karena Pak Bah orang alim dan bacanya kitab banyak. Tapi secara teori sosial, yang nyata apa betul demikian? Ya saya jawab iya. Kalau teori materi kitab kan saya tidak bisa baca dan tidak alim. Wong yang alim saja ngalim Pak Bah. Apalagi, tapi saya jawab, teori sosialnya gimana? Buktinya begini. Teori agama itu kan mirip. Di Inggris, di Amerika itu mayoritas Kristen. Itu Islam masih banyak di sana. Pertumbuhan Islam di Amerika bagus, di Jerman bagus, di Inggris juga bagus. Tapi orang nggak bisa membayangkan pertumbuhan Islam di Cina karena komunisme. Orang tuh kalau ateisme itu logika agama kan nggak terlintas sama sekali. Misalnya orang Kristen mendewa-dewakan Yesus, orang Yahudi mendewa-dewakan Nabi Musa. Dia biasa percaya sama tokoh idola. Paling tidak dia percaya ada kemungkinan seorang manusia berhubungan dengan yang sakral. Bedanya Yahudi menyebut itu Musa, misalnya Nasrani menyebut itu Isa. Tapi kan dari awal mengatakan mungkin bahwa ada manusia spesial yang punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga dari teori ini kan dia terus mengatakan, ya mungkin saja Muhammad itu begitu, gitu. Mungkin saja. Dari mungkin ini ada pintu untuk iman. Tapi kalau orang ateis dari awal kan anggap itu semua tidak ada, tidak mungkin dan nggak terlintas. Buktinya agama-agama di daerah ateisme atau komunis itu susah. Cina itu lebih lama ada Islam ketimbang Indonesia. Bahkan banyak sahabat yang dulu sudah hijrah ke Cina. Tapi perkembangan Islam teng Cina gitu. Ya gitu-gitu saja, sangat lambat, lambat, sangat lambat. Jepang itu negara maju dan saurip-uripe wong Jepang hubungan dengan Indonesia. Indonesia nganggo Yamaha, nganggo Honda. Wong Indonesia sing kerja ning Jepang pirang-pirang. Tapi karena agamanya tidak Yahudi, tidak Nasrani, perkembangan Islam di Jepang minim sekali, bukan paham. Terus dia mandok-mandok, dia pernah di Jepang, pernah kemana? Masa? Ya akhirnya dia mandok-mandok. Oh iya ya. Nah ini pentingnya ngaji sama orang alim, orang mikir. Sebab itu di Quran meskipun Yahudi Nasrani ku musuh masih disebut ya ahlul kitab. Ahli itu kan ahli itu masih gelar yang memuji apa gelar yang merendahkan? Ya ahli itu masih gelar yang memuji. Disebut ahli. Saya tahu ahli bingung. Itu tetap bagus. Orang bingung boleh konsultasi dengan dia. Asal disebut ahli tetap bagus.
Ya, misalnya ahli bingung itu nggak apa-apa, tapi kan banyak orang bingung yang berdatangan ke dia, dan ya rezekinya ya dari ahli apa bingung, dan itu tidak apa-apa. Paham gitu. Terus niki, sekolah mikir mana? Orang wasani, orang majusi, ya wasaniyah, majusiyah, itu tidak boleh kita kawin. Tapi kalau orang kitabiah itu masih boleh nikah. Meskipun dengan syarat-syarat sing bulet nih, kayak sing nemuin sing ora tau paham. Sing sak gurune ya ora paham pisan. Dadi syaratnya kita bias sing dikawin, kula nganti sakniki takbire jek apal. Iku bendina ditakoki tiyang. Iku Allah yu'lama dukhulu awali abaiha fi dzalika din ba'dal bi'sa. Tapi ini nggo perbandingan. Betapa orang yang sering berteori adanya surga neraka, adanya orang spesial yang disebut Rasul, adanya ini itu, tetap itu pintu bagi orang lain iman. Meskipun tentu Yahudi menyebut itu Nabi Musa, Kristen menyebut itu Isa. Tapi kan terus menjadi mungkin bahwa mungkin ada orang yang punya hubungan dengan Sang Pencipta. Beda dengan orang ateisme, orang komunisme. Kan terlintas saja enggak gitu kalau ada orang begitu, paham ya? Sehingga kemungkinan mereka menerima iman Islam jauh sulit karena terlintas saja tidak. Beda orang yang biasa Yahudi Nasrani kan biasa membayangkan ada begitu-begitu. Paham ya? Sebab itu secara sosial sekarang nyata di Amerika, di Inggris, di beberapa negara Kristen itu Islamnya bagus bertuan. Ya cara sampean berpikir bagus, tapi kan di sana ditindak dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Dari 5% sekarang ada yang sampai 7%, bahkan ada yang 15%. Di daerah tertentu di Inggris itu sampai ada yang 20%, sehingga punya parlemen, punya wakil dia, karena punya senator, karena sudah cukup untuk mewakili. Tapi itu tidak kebayang di Jepang, kemudian Cina. Ini sirinya Quran, kenapa kadang Quran masih cerita la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Karena masih ada kajian perbandingan. Kitab suci saya apa, tak bandingkan dengan kitab suci situ. Kan ada dialek, ada perbandingan, dan itu tetap awal dari pintu mendialekkan antar umat apa? Beragam. Nah, tapi kalau ateisme, komunisme dari awal kan nggak percaya gitu-gituan. Nah, jadi sehingga ya nggak nyambung sama sekali itu. Dan ini fakta. Ya. Jadi makanya Islam di Cina, di Jepang itu lambat sekali, bahkan minim. Tapi kalau di Inggris, di Jerman, bahkan mereka Islam kuatah. Ya, senajan itu sebagian yo gento, tapi kan tetap Islam. Nggih wong sing sugih teng Inggris iki jenenge Dodi Al-Fayed niku cara mriki sing gadah matahari sugih. Wong sing digendak lah didayana, mboten cah dalem utawa pembantu niku mboten. Sing digendak iku mantune kerajaan. Sing gendak Redidiana niku cah Islam jenenge Dodi sinten? Al-Fayed. Al-Fayed tulisan Arabe Al-Fayyad. Wong sing gendak keluarga kerajaan agak sugih. Iku nak pacaran sedinane iku entek 300 juta niku satu hari pacaran. Ora kok sampean mojok ning kafe entek 7.000 gegere. Biaya pacarane iku 300 juta karena harus pakai pesawat khusus terbang ning pulau khusus. Wong iso gendak. Sudah gitu sih harus nyewa bodyguard untuk ngadepi intelijen apa pemerintah. Ora sedina biaya pasaran 300 juta. Agak kondang. Sama sekarang di Inggris itu Manchester City itu miliknya orang Islam. Jadi pemain-pemain teng mriku sing top-top lah sak pelatih niku buruhe wong napa? Islam. Jadi banyak sekali orang Islam yang nanam investasi di Inggris, di Jerman karena tadi logika beragama antara Yahudi, Nasrani, Islam itu masih mungkin berdialek. Tapi kalau dengan ateisme, komunisme tidak mungkin. Ini sirrinya, gitu. Balik wau sirrinya. Kenapa untuk Yahudi, Nasrani Quran nyebut ya ahlal kitab. Sampai yas'alunaka madza ukhilla lakum qul ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab iku cek khilul lakum wa ta'amukum yakhillul lahum. Ini tidak kebayang dalam Majusiyah dan wasani.
Paham ya? Lah ini mah balik-balik pentingnya mikir. Nah, sama orang mikir ngoten. Pokoke ra Islam keliru, ra Islam napa? Keliru. Serepot. Mulane mau balik wonten cerita wau. Dadi ibadah 30 tahun tapi gak wali-wali. Kau salah ra gelem mikir. Jadi itu mungkin cerita begitu. Dan delok kok sampean jen mungkin sekali. Mulai cuwi dua lael pancet era wali. Ya emang gak bakat mikir, gak bakat apa? Ya tahu mojo. Dia tidak pernah memberi kontribusi pemikiran sehingga dadekno Islam diterima. Beda dengan ulama-ulama kayak Imam Ghazali itu 4 jilid itu semuanya pemikiran besar sampai dianggap hujatul Islam. Itu memang rasional betul. Konsep-konsep yang dibawa Imam Ghazali di Ihya itu rasional betul. Ya dia gampang saja. Sebenarnya Imam Ghazali itu ya kalau antar ulama itu ya biasanya itu pemikiran lazim dalam berislam. Tapi berhubung kita ini kan tidak biasa berpikir berat. Saya itu pertama belajar Ihya itu masih mengenyarkan dahi, jadi cek mikir. Kedua serapati mikir. Ketiga keempat saat ini kalau bisa khatam seminggu karena memang sudah ndak mikir karena sama-sama pemikir jadi langsung. Ya sudah langsung sambung dengan logika Imam Ghazali langsung apa? Sambung. Ya itu tadi kayak tadi. Dulu kita mungkin mikir wa in ta'jab fa ajabu qauluhum. Tapi lama-lama itu malah yang aneh itu orang kafir. Ya kayak tadi saya katakan, saya pernah ketemu orang ateisme ditanya, "Apa Pak Bahak percaya sama hari kebangkitan?" Ya saya tidak percaya amat seperti kamu. Cuma kalau saya tidak percaya sama hari kebangkitan, lebih enggak percaya dengan wujud kita yang sekarang. Karena wujud kita yang sekarang itu lebih tidak rasional. Yaitu wujud kita yang sekarang, bumi yang sekarang, langit yang sekarang itu wujud min adamil mahdi, dari ketiadaan yang murni. Sementara wujud kita nanti dari kebangkitan itu wujud yang dari materi. Tentu wujud yang dari materi lebih rasional ketimbang wujud yang tanpa materi. Wujud kita yang sekarang saja kita imani, apalagi wujud kita nanti. Ini pentingnya pemikiran. Mulane bener Quran wa in ta'jab fa ajabu qauluhum. Kalau sama-sama aneh adalah aneh teori yang mengatakan nanti tidak ada hari kebangkitan. Karena sama-sama aneh ya aneh wujud kita yang sekarang. Karena wujud kita yang sekarang tanpa apa? Materi. Nah, ini pentingnya ngaji. Terus kita akan terlatih senam otak untuk memastikan bahwa teori Islam itu lebih rasional. Sama seperti ini saya contohkan lagi. Kalau kan sering ngaji tentang mriki cerita. Apa yang kita alami itu sebetulnya kholqun sani. Nah, cara ilmu filsafat aklusani, al-aklusani. Di misalnya kados kula darani kotoran manusia itu bau, ndak enak. Saya mengatakan bahwa teletonge sapi itu ndak enak bau. Ini sudah al-aklusani atau al-fi'lusani. Sebetulnya ada al-aklul awal. Ini ku teori pertama dan itu saya setuju teori begitu. Jadi kalau bolak-balik ngomong, kita ini didesain, otak kita, saraf kita, hidung kita didesain. Nah, roh kotoran manusia itu jijik. Tapi kalau ayam itu didesain nganggep kayak pizza. Menarik cara ini, no? Menarik. Sampai ayam itu tukaran perkara rebutan kotoran manusia. Memang desain awalnya begitu. Sehingga Allah ngendikan khalaqakum awalan apa? Marrah. Ini penting kalau aturaken. Kalau mau bolak-balik mati. Memang secara akal sani kita percaya, wong wedok iku nak majak mblodor pornografi, iku mari wong lanang syahwat. Itu sudah akal sani. Kalau bolak-balik ngomong, padha misale saiki sing mblodor wong Afrika. Wong Afrika kon sempakan tok ngarepe sampean sampean agak melayu. Padahal tadi Anda bilang wong wedok nak mblodor, ketok pahane, ketok payudarane, wong lanang mesti syahwat. Itu sudah akal sani. Hakikatnya ndak, itu tadi. Orang paling ayu di Afrika, yang menangno Miss Universe teng putih Afrika. Gawa rene kon udo, nek sampean melayu. Karena akal kita, saraf kita, sistem yang ada di tubuh kita didesain tidak syahwat, tidak seneng mbek wong napa? Afrika. Jadi mulane pangeran ngendikan, penting ku awal amarah. Penting napa? Sama. Kita sekarang di dunia didesain mulut kita yang bicara. Sehingga kalau misalnya tangan ini kok bicara itu aneh, kaki bicara aneh. Makanya di Quran disebut waqalu li jubrudihim lima syahidtum alaina. Kowe iku kulit, tangan, sikil melok-melok omong, melok nyeksekno sing beratno kita.
Alasan apa? Sejauh kulit-kulit itu tubuh kita nanti jam. Qalu antaqana wa allazi antaqana kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwalan marrah. Nanti tangan kita bisa bicara, kulit kita bisa bicara, hidung kita bisa bicara. Semua anggota tubuh kita yang kita pakai maksiat bisa bicara. Bahkan nanti mulut kita yang tidak bisa bicara. Kenapa begitu dibalik itu ya teorinya gampang. Ketika mulut kita bisa bicara itu karena desain awal memang sekarang itu mulut kita yang didesain bisa bicara. Tapi Allah tidak terikat oleh satu aturan bahwa sing iso ngomong kudu mulut. Nak ora mulut ra iso, lha dadi pangeran antara orang. Nak niat dadi pangeran yo ora terikat ambek aturan. Paham ya? Sehingga ketika nanti kaki kita bicara, terus tangan kita bicara, itu mulut protes. Kowe kok saiki iso ngomong, malah aku ora iso ngomong. Jare liyane jawab antaqana wa allazi antaqa kullasyai wa huwa khalaqakum awwala marrah. Paham? Terus ini penting kalau aturakan. Sehingga nanti ketika kita dibolak-balik, misalnya di Roro Mahsar, uangmu melaku mbek rai ini, melaku mbek rai. Jadi sikil lu rakyat gue melaku, sing melaku rai, ngesot, melaku ngabrek. Sahabat lah ya tanya, ya Rasulullah, apa mungkin kita nanti melaku ngabrek? Terus jawabnya Nabi ya gampang. Apakah zat yang bisa menjadikan kamu berjalan dengan kaki tidak mampu membuat kamu jalan dengan rahim? Ya sederhana, Nabi cara jawab ya tadi khalaqakum awalan apa? Ini penting kalau aturakan supaya logika agama masih jalan. Karena agama itu ya ada anehnya. Misalnya kita disuruh iman bahwa Nabi Ibrahim itu pernah dibakar api yang begitu dahsyat dan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Sifat membakar itu bukan sifat api bawaan pertama, tapi sudah al-aqlus sani. Bawaan pertama api itu mudallal diatur. Kalau api diatur ya kalau dia bisa diatur membakar, kenapa tidak bisa diatur bikin dingin? Ya logikanya kan gampang. Coba api bisa membakar itu logika ya karena diatur Tuhan bisa membakar. Berarti yang ngatur kan tidak terikat bahwa api harus. Nah, api yang pada Nabi Ibrahim didesain Tuhan untuk tidak membakar. Ini penting kalau aturakan tadi biar logika agama aja jalan. Makanya saya itu pernah berdebat sama seorang pakar-pakar ateisme. Sekarang itu di sekolah-sekolah umum memang ada filsafat antar umat beragama. Dia protes. Masa api yang begitu dahsyat kamu katakan tidak pasti membakar? Api sudah begitu dahsyat, itu kan nggak mungkin kita tidak terbakar. Ya jawaban saya gampang. Kamu muji api sehebat apapun, bisa membakar, bisa meluluh lantakkan. Terus hebatnya api itu di mana coba? Dia bisa hebat tuh kalau kamu sifati dia ingin membakar kemudian membakar. Dia sendiri tidak pernah ingin bakar. Bagaimana mungkin sesuatu kamu anggap punya prestasi sementara dia sendiri tidak tahu membakar apa enggak? Wong api tidak punya akal. Loh iya tuh. Mikir. Loh api itu tidak punya akal, tidak punya karep membakar. Dia tidak ingin membakar. Kok kamu puji-puji hebat dia bisa membakar? Dia sendiri tidak tahu membakar apa tidak. Dia juga enggak pernah berpikir hebat apa tidak. Dia sendiri tidak mengatakan dirinya hebat. Kamu kok ribet mengatakan apa? Hebat. Lalu api bisa membakar karena dia yang mengatur bisa membakar. Dia sendiri tidak roh karepe. Loh api itu kan ya roh karepe. Saya ini hebat apa enggak bisa membakar kan ya ora duwe akal tapi. Sesuatu yang enggak punya akal kemudian punya imbas kan enggak bisa dipuja. Ini pentingnya ulama. Qul falillahil hujjatul balighah. Makanya tadi kriminal betul kalau ada seorang abid tapi ra iso mikir. Karena yang bisa melangsungkan ayat-ayat Allah itu hanya ulama. Ini kalau sebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu hanya nampak jelas menjadi ayat bayinah di dada orang-orang alim yang ahli mikir. Yaitu tadi misalnya sampean enggak sakti, sampean enggak nabi, enggak bisa membuktikan kalau api itu enggak mesti membakar. Cara Tuhan dihobong ya matek tenan misalnya. Kita tidak bisa membuktikan kalau api tidak pasti bakar. Paling tidak kalau kita punya akal itu masih bisa berdebat secara filsafat. Lalu api bisa membakar itu karena siapa? Karena api itu ingin membakar. Apa karena ada satu sistem yang mengatur api? Dia mesti menjawab ada sistem yang mengatur api. Berarti api sendiri kan sebagai benda padat, benda mati yang nggak perlu dipuji-puji bisa membakar. Paling tidak ada keputusan bersama. Setidaknya api itu tidak dipuji berstatus membakar. Dan itu teori tauhid bahwa sesuatu di luar Allah itu tidak ada yang berstatus qat'an bahwa api tukhriqu qat'an. Misalnya air yurawi qat'an.
Misalnya saf pedang yaqta'u qat'an. Pokoke bangsa qat'an itu kan dihilangkan dalam tauhid. Yang bisa qat'an hanya kersane Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kula aturaken. Jadi ini pentingnya ulama. Makanya ketika Imam Syafi'i, kalau ulama sudah ndak wali itu di bumi tidak ada yang wali. Kan yang batas jadi wali hanya ulama. Karena itu tadi yang bisa menjaga konstitusi Islam lewat pemikiran besar itu hanya apa? Ini contoh yang nyata nggih dalam beberapa kejadian nggih kula nu ngalami beberapa perdebatan ideologi nggih kula piyambak ngalami dan dalam semua sejarah kenabian juga nabi-nabi dulu napa ngalami. Itu memang agama ini itu memang harus dikawal oleh pemikiran atau oleh rumus yang menjaga paling tidak menjaga bahwa itu teori yang paling mungkin. Ya, teori yang paling napa mungkin. Ya misalnya kalau contoh sing nyata, Nabi Musa itu seorang nabi. Beliau sebetulnya ketika ditanya Fir'aun, kalau saya tidak Tuhan, lalu Tuhan kamu siapa Musa? Jawab Nabi Musa, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, setauku di bumi yang Tuhan ya saya. Soal urusan di langit, hei Haman, kamu bikin bangunan. Nanti saya mau tantang Tuhannya sinten Musa. Pengen roh, raine ku piye? Karena Nabi Musa jawab, Tuhanku yang menuhani langit dan bumi. Sehingga logikanya Fir'aun di bumi ini ma'alim tulakum min ilahin khairi. Soal di langit ya maunuknuli sorhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahin Musa. Terus dari Nabi Musa ndak jadi dengan sifat itu ndak jadi. Dan itu disaksikan punggawa-punggawa Fir'aun. Nabi Musa terus jawab. Jawabannya lebih ringan. Pangeranku semengerani mbah-mbah dhisik. Itu ringan sebenarnya, tidak semengerani mbah-mbah. Wah, Fir'aun muntah. Karena kalau dia Tuhan, mbah-mbah tanpa Tuhan. Jadi pengal-pengal Fir'aun terus mikir, nak ngono Fir'aun ora pangeran tenan. Masa Fir'aun Tuhan datang kemudian? Ternyata malah mandi. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Itu luwih mandi. Jadi sifat Tuhan yang sederhana tapi luwih napa? Mandi. Sehingga saat itu banyak yang iman. Nah, yang banyak yang iman dalam proses dialog ini disebut wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu napa? Imanahu. Yaktumu imanahu. Ini betapa pentingnya hujjah ilmiah sampai punggawa-punggawanya Fir'aun yang tiap hari difasilitasi Fir'aun gara-gara logika yang pakem iku kuat napa iman. Meskipun yaktumu imanahu karena takut, tapi kan jadi napa? Jadi iman. Iku barokah hujjah. Qul falillahil hujjatul balighah. Tapi kita sekarang soleh tanpa hujjah. Soleh swarga sudah gitu. Egois. Itu kan bahaya betul. Soleh sampean bahaya bagi kelangsungan Islam itu bahaya. Gak di prospek. Soleh tanpa apa? Prospek. Ya ngono mikir awake dhewe. Mikir napa? Awake dhewe. Itu tadi ku nak cara cerita tentang Bani Israil itu ibadah 30 tahun gak wali. Mulane jare ya bunayya la'allaka nazarta ilas sama sumaruja'ta min wiri fikrin wala tibarin. Mungkin kamu sering melihat langit, tapi kemudian ya biasa-biasa saja, tanpa mikir, tanpa ibar. Terus jare anak itu, iya ya ibu, ya iku sing mari kira wali-wali. Wan kula terusaken. Wa idza ra'aka alladzina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa. Wa idza ra'aka wa ilaina turja'un fanujazikum mongko males ingsun kum ing sira kabeh. Wa idza ra'a nalikane ningali ka ing sira sapa alladzina kafaru sapa wong sing kafir. Wong kafir nak ndelok kowe Muhammad iyattakhidunaka illa huzwa. Ma takhiruna tegese ora ngalap sapa kufar ka ing sira ora ngalap illa huzuan kecuali mok kowe dadi bahan tertawaan, bahan nyek-nyekan. Mahzu'an tegese ingkang denyek sapa bihi ikilah Muhammad. Yaqulu nang ucap sapa kufar ahadzal ladzi yazkuru alihatakum. Ahadza ana ta iki Muhammad iku alladzi ku wong. Yazkuru kang nyebut sapa ladzi, nyebut elek maksudnya alihatakum ing sesembahan sira kabeh. Ayu ibuha tegese ngenyek utawa ya ibuha tegese ngenyek sapa Muhammad ha ing alihah. Wa hum bi dzikrir rahman. Wa hum khalauti kufar bi dzikrir rahmani kelawan sebutan Allah ingkang Rahman lahum maring kufar. Hum te kufar takidun iku kafiruna ku ngingkari kufar. Bihi lan Allah sing Rahman. Iskalu nalikane ngucap sapa kufar ma na'rifuhu ora ngerti sapa ingsun hu ing Allah sing Rahman.
Wa nazala lan tumurun fi istijalihim ing dalam oleh kesusu wong kafir, kesusu al-adzaba ing turune siksa. Apa sing tumurun khuliqal insanu min ajal. Khuliqa den gawe sapa insanu manungsa min ajalin sanging sifat kesusu. Ai annahu tegese sak temene insan likasrati ajlihi krana bangete kesusune insan fi ahwalihi ing dalam pira-pira tingkah lakune insan iku ka annahu. Kaya-kaya sedene insan khuliqa digawe sapa insan min saking ajal. Di manusa iku senengane kesusu. Mulane ruwet. Dadine malah napa? Nah, kula tak cerita sing tafsir sing antik-antik sing bangsa riwayat. Nabi Adam niku jarene cerita-cerita kitab niku digawene cara mriki nggih jam. Mes surup jam 5. Pokoke jam 5 cara surup jam 5 30 menit itu Nabi Adam digawe jam 5 seprapat pokoke arek 10 menit. Ya kita tenan kirang 10 menit dari surupe napa? Niku pas digawe mun digawe tubuh ini sudah sempurna jadi manusia. Niku roh mulai didakok sirah. Dugi dodo. Terus dugi tenggene pusar. Niku mun protes kalian pangeran. Dadi awake urung semua dialir roh niku pun protes. Niki cerita kitab kuno kesusu. Kesusu. Mulane kadang kitab kuno ya penting ya, lucu tapi penting. Mulane wong nek diketok sikile iku jek urip, mergo orang kebagian roh. Tapi ya ana hikmah. Cara Nabi Adam ngenteni ruh ketok sikil iku wong sampeyan nek ketok sikile iku melok mati. Mergo ana dadi. Kalau nak baca kitab sing antik-antik kitab kuno-kuno ya ana bener ya. Dadi ya sing aran ya gloyor tapi bener. Hanya itu dikarang oleh ulama soleh yang lugu berdasar riwayat. Wah, nak cerita ngoten. Jadi ana hikmah Nabi Adam napa? Kesusu. Kau umpama ora kesusu ngenteni roh tok sikil. Dadi roh sempurna nganti napa? Sikil. Artinya nak wong kekethok sikile niku napa? Mati. Mergo nah saiki selama ini mati kan diketok gulune mati, diketok dadane mati. Nek sikil kan gak apa-apa. Ya pancen ya itu memang perlu ana nyawane niki. Niku asal usule asbabun nuzul khuliqal insanu min ajal niku cara cerita kitab-kitab Israiliyat kados Ka'bil Ahbar ngoten niku. Tapi di luar itu kula gadah banyak teori tasawuf ya, teori ilmu hakikat. Semua yang bersifat tergesa-gesa itu pasti buruk, termasuk dalam kebaikan. Nggih, ya sifat. Jadi kalau kebaikan kesusu jenenge musaroah, tidak ajal tapi napa? Musaroah bahasa Arab. Misale wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Niku wonten cerita. Ya tapi nak apa-apa langsung kan enak Gus, malah ra enak. Saya itu pernah dialek gitu sama teman-teman. Umpama aku itu saiki kok sak kedepan tok Ka'bah malah ra seneng. Mergo nek apa-apa langsung malah gak ya misalnya saiki kedepan iso ning Ka'bah, wae enak langsung tawaf. Sak kedepan eling rokoke karek ning kamar, cucu balik ning kamar. Berarti kan gak sida tawaf deh. Lho iya. Kalau sak gemrejete ati keturutan, artinya saiki ke gemrejet tok Ka'bah. Tapi pas tok Ka'bah kan keling. Mungkin dhuwitmu karek ning kamar apa rokokmu apa-apamu. Coblokne ning bojone kono. Weling ning Ka'bah tok Ka'bah menawa ana sing kuwarek. Ning ndi weling. Kata aku barang kono sing ketinggalan ning Masjid Sunan Ampel. Ujug-ujug ning kono kan ruwet ora sida. Malah ra sida napa? Tawaf. Jadi wong apa-apa sak kedepan mripat itu malah napa ruwet. Misalnya pas kowe ngumpuli bojomu weling apa langsung coplok. Malah loro to. Itu kan repot. Jadi kita didesain dengan segala keterbatasan ini. Pancen maslahate manusa ya wis ngene iki. Paham iku ngendikane ulama-ulama kados hikam kados apa. Makanya itu ada cerita Nabi ya manusa. Jadi Nabi yang nerima kroni, mergo Nabi napa manusa. Apa meneh Semua Nabi kados Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi-Nabi yang tidak papan atas, tidak ulil asmi. Nabi Sulaiman duwe kroni, kados kula di kroni Pak Tuhan, di kroni. Nah, kroninya itu tiap hari itu jagongan mbek Nabi Sulaiman. Bareng ana tamu sing waneh, lirikane nu juling menakutkan. Bareng lirik Pak Tuhan itu takok. Sinten ini orang yang enggak kita kenal, tapi lirikane tajam kula nu wedi. Mbak Sulaiman dijawab, aku malaikat pati. Iku malaikat malam riang toh, malam riang. Urip rong makmur wis diincir. Malaikat apa? Mati. Hidup.
Nah, lucunya malaikat itu kayak wong telmi, wong ngomong lirak bingung. Israel itu kayak wong bingung. Ngelirik ndiluk ngliruk meneh. Jadi malaikat itu ya bingung. Malaikat itu bingung. Malaikat sing cuanggih tenan pancen malaikat Jibril. Nek liyane bingung ya biasa. Lha boten tenan ya. Akhirnya si Tuhan ini cerita Nabi Sulaiman. Jenengan kan gak ada angin, timbang kula dijabut tiang niku. Kula nyileh angine tak gene terbang do India. Bareng do India, nang ora ana malaikat Israil. Nah, ini saya ndak bingung. Karena tadi Tuhan nyuruh saya ngambil kamu di India, tapi ketemu kamu di Palestina, dekat rumahnya sinten? Sulaiman. Jadi saya tadi itu ya orang bingung karena piye toh maunya Tuhan apa? Disuruh ngambil si Tuhan di India kok ketemunya di Palestina. Mulane aku klirak-klirik bingung perkara itu. Mergo dhekne bingung apa Tuhan ini salah perintah maksudnya. Orang ya kerajaannya Sulaiman kan di Syam di Palestina Zion itu. Masa disuruh ngambil di India kok ketemu neng jadi malah kalau ngomong dia kok wong tell me ngoang malaikat bingung ternyata sih itu tadi keliru dia pakai ilmu kesusu wedi mati andai kan dia jagungan neng kono terus malaikatnya bingung terus aman dia karena dia tidak berani mencabut kan nggak sesuai prosedurnya kan harus India harus apa India jadi efek dari kesusu itu luar biasa bahayanya mereka kacau. Jadi kata cerita ngoten. Mane Kanjeng Nabi iki tenang mau ngadepi napa tenan. Soale anggere wektune piye meneh. Anda sampai ana kaidah fikih manis tak jalan sean qabla awani uqiba bihir mani. Wong kesusu apik tapi nek rong wektune malah rantuk blas. Dia semangat salat dhuwur jam 10 semangat salat subuh terus jam 2 tetep rantuk. Mulane santri seneng kodok, nak terlambat malah untuk ganjaran. Mergo dari santri nak kodok iku cek sah, napa? Cek sah. Wong salat zuhur jam 4 iku ijek sah. Tapi nak jam 11 ora sah. Mergo iku lho nggih to. Mereka manis tak jala sean qabla awanihi napa uqiba bihirmane nanti kesusu perkara aja sampai khuliqal insanu napa benajal mengira dia akhire piye digawe rung dadi wis mbantah dadi wis usul sampai pangeran wis napa usul lane tenggene kitab-kitab kuno donga paling mandi iku dina akhir Jumat mergo dina iku Allah gawe sinten Nabi Adam niku kula mulai ngaji riyen nganti sakniki mesti donga kula tapi dongane kula ora kok sampean terus tenan ndang-ndang mboten kok dongane wong bingung kok tuwa nggih kula nak donga kados Nabi Ibrahim mawon nggih tenang kaya ora ana apa-apa ya karena saya diuntungkan hafal Quran diuntungkan hafal Asmaul Husna jadi saya kan ndak harus prosedur golek donga kitabe digoleki perimbone napa kan arah ngono ra iso donga wong wacanane cek tuli nah kula kan pun teng ati. Jadi kalau itu mesti kalau akhir Jumat itu baca Asmaul Husna di hati. Tapi tidak donga saya. Kuatir keliru, keliru penjaluan malah repot. Kayak Nabi Adam, kakean usul malah apa? Malah keliru. Niki kula cerita dadi khuliqal insanu min ajal memang begitu di fikih-fikih itu kalau orang kesusu itu awal waktu sebelum waktu malah salah itu tadi. Salat zuhur itu mesti tidak sah kalau jam 11. Tapi nak terlambat jam 4 malah tetap diarani apa? Sah meskipun itu sumia kodoan sama kodoan tapi darani napa sah karena kesusu itu bahaya karena semua ibadah itu sah dikodoi tapi ora iso sah dijokno jadi sah dikodoi tapi rasa dijok